Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudari, rekan-rekan, segenap jajaran komponen anak bangsa. Dalam episode kali ini, sebuah video pendek akan membahas tentang skema pola kerja cerdas. Ini terkategori video motivasi hidup dalam berkiprah, berkarya, bekerja, dan berusaha keseharian. Di era saat ini di mana segala sisi sendi kehidupan menuntut serta memaksa kita untuk mengadakan satu inovasi atau perubahan pola cara berpikir, cara berbuat, dan bertindak agar memperoleh dan mencapai hasil yang optimal. Kalau di era-era para pendahulu-pendahulu kita terdahulu, sering sekali kita mendengar istilah kalau ingin sukses, ingin berhasil, hendaknya kerja keras lah. Tidak ada yang salah dengan kalimat petua dan nasihat tersebut memang. Namun seiring terjadinya perubahan zaman, perubahan waktu, pola pikir, pola keadaan, tuntutan, kebutuhan, ini memacu kita untuk berinovasi, mengadakan satu perubahan mindset, pola pikir, cara berbuat dan bertindak. Untuk itu saya membuat rumusan ataupun skema pola kerja cerdas. Nah, apa bedanya kerja keras dengan kerja cerdas? Kalau kerja keras itu seolah-olah identik dengan bagaimana kita berjibaku dari pagi bahkan hingga pagi kembali, dengan hasil yang notabene ya sudah terbatas, terukur, tertentu gitu polanya. Namun dalam video kali ini saya coba menawarkan satu pola sistem skema kerja cerdas. Dan ternyata untuk kerja cerdas itu mahal. Dalam bahasanya ya 3T. 3T dalam hal ini bukan yang bermaksud 3 triliun. Namun T yang pertama adalah terarah. T yang kedua terukur. Dan T yang ketiga adalah tuntas. Coba mari bersama-sama kita bedah satu-satu apa maksud dan makna dari 3T tersebut. T yang pertama itu terarah. Yang dimaksud dengan pola terarah adalah jelas tujuannya. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita harus tahu jelas ending tujuan kita tuh mau apa. Jadi buat pola, buat konsep, buat tujuan dulu. Tujuan kita nih apa? Sehingga terarah. Yang kemudian untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menguasai materinya. Nah, menguasai materi agar ketika kita melakukan satu kegiatan tersebut minimal kita sudah tahu bahan-bahannya apa dan bagaimana. Di saat seperti ini, di era saat ini, untuk menguasai satu materi itu tidak terlalu sesulit di zaman-zaman dahulu. Kenapa? Karena digital, elektronik, dunia internet itu semua sudah bisa diakses. Tinggal klik materi apa yang kita butuhkan, kemudian di situ sudah ada panduannya, sehingga setahap-setahap kita harus memahami, bukan dihafal tapi dipahami materi-materinya tersebut. Kemudian
Yang ketiganya adalah selalu berbaik sangka. Jadi apa dan bagaimana serta hasil pekerjaan yang kita lakukan, coba usahakan selalu berprasangka baik ketika apa yang diupayakan itu belum mencapai tujuan sesuai dengan yang kita harapkan. Nggak mudah memang untuk hanya sekedar berbaik sangka itu, namun kalau tidak dicoba, tidak belajar, ya nggak akan pernah bisa. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian D yang kedua itu terukur. Nah, terukur yang dimaksud di sini kita uraikan adalah coba dibiasakan membuat satu skala prioritas. Dibuat tabel, dipetakan. Tujuan kita ini masuk ke dalam skala prioritas, langkah-langkahnya apa-apa saja. Ada istilah penting, mendesak. Tidak penting, mendesak. Penting, tidak mendesak. Jadi ada tahapan-tahapan yang penting dan mendesak, tentu langkahnya harus didulukan. Ketika kita mau melakukan satu upaya pekerjaan apapun, coba dibuat langkah-langkah secara prioritasnya, step-step tahapan-tahapannya apa-apa saja. Sedikit saran, coba biasakan ketika mau melakukan sesuatu itu, rumuskan, buat konsep, di oret-oret, ambil kertas, ambil pensil atau pena, dibuat dulu konsepnya, apa-apa saja sih dalam sekiannya hari, apa-apa saja langkah-langkahnya apa, sehingga dengan demikian itu tanpa kita sadari itu sudah melatih pola pikir kita untuk tertata. Nah, itu bagian dari skala prioritas. Kemudian manfaatkan waktu yang seefektif mungkin. Kalau bisa satu pekerjaan, kalau bisa selesai dan siap 1 jam, kenapa harus dibuat jadi 2 atau 3 jam? Kenapa di waktu yang berikutnya bisa berpeluang, bisa berpotensi dipergunakan untuk hal-hal yang lain, atau setidak-tidaknya bisa dipergunakan untuk ya sekedar refreshing atau istirahat atau menenangkan hati dan pikiran. Nah, jadi tidak waktu itu tidak tersia-sia, terbuang percuma, hanya menguap begitu saja, berlalu begitu saja. Nah, disinilah perbedaannya antara orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang terburuk atau tidak sukses. Kenapa Allah Tuhan memberikan waktu yang sama kepada setiap manusia di alam dunia ini, 24 jam. Namun di luar sana ada orang yang 1 jam itu bisa berdaya guna sekian banyak dan maksimal, sementara di diri kita sendiri jangan 1 jam, 10 jam terbuang sia-sia. Nah, ini manajemen waktu. Pergunakanlah waktu seefektif, seefisien mungkin, sehingga kapanpun, dimanapun, saat apapun, waktu bisa dipergunakan untuk membahas hal-hal yang memang ada kaitannya dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah buat standar pencapaian. Nah, ending pencapaian kita tuh apa? Ada batasan-batasannya. Kalau pekerjaan sekian persen, hasilnya sekian persen, itu sudah sampai seberapa jauh pencapaian kita itu, sehingga ini akan menjadi satu tolak ukur untuk mengkaji dan mengevaluasi hasil pekerjaan kita itu. Nah, yang keempat, meminimalisir atau memperkecil atau membuat sedikit mungkin kesalahan dengan membuat formatur konsep-konsep yang sudah
dituangkan dalam bentuk coretan, ditulis di awal tadi, di situ akan teranalisa, oh kalau ini langkahnya seperti ini, bakal kemungkinan kejadiannya seperti ini, waktu terbuang sekian, kesalahannya sekian, dampak keberhasilan sekian, apanya sekian. Nah itu bagian dari langkah-langkah meminimalisir atau memperkecil kemungkinan terjadinya satu kesalahan. Adapun T yang ketiga yaitu tuntas. Jadi biasakan melakukan sesuatu pekerjaan itu harus selesai hingga finish, akhir dan tuntas. Dalam tuntasnya satu pekerjaan itu bisa diukur dari sejauh mana hasil pencapaian. Untuk itu adakanlah evaluasi hasil pekerjaan kita itu. Jadi siangnya habis beraktivitas, bekerja, melakukan satu kegiatan, kemudian sambil duduk malam santai, minum kopi dan lain sebagainya, itu kembali dibuka catatan tadi sudah sejauh mana, dan ada evaluasi apakah ini belum, bagian mana yang sudah, bagian mana yang terjadi, ada evaluasi sehingga kita tahu langkah-langkah selanjutnya. Oh ternyata besok pagi sudah ini kembali yang harus kita kerjakan dan lakukan. Nah, kemudian setelah dievaluasi, setelah apa, kita akan tahu menganalisa untuk mengakhiri, menutup atau closing satu pekerjaan tersebut. Dan jangan lupa hal yang paling penting yang kelihatan sepele dan jarang sekali dilakukan oleh kita semua adalah mendokumentasikan atau membuat satu arsip satu pekerjaan itu. Nah ini kelihatannya sepele namun penting. Gunanya apa? Next time, kedepannya ini bisa menjadi satu kajian ulang, satu review ketika kita melakukan satu pekerjaan yang nyaris serupa dan sama. Oh langkah-langkahnya, stepnya seperti ini, sehingga itu semuanya terdokumentasi dengan baik, rapi dan benar. Jadi demikianlah rekan-rekan, saudaraku semua, segenap jajaran komponen anak bangsa, sekelumit uraian tentang skema pola kerja cerdas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.